Engkau sangat ku banggakan. Karyamu, kasihmu sempurna dalamku. Bawa dan ajarku untuk mengenalmu lebih dan lebih dalam lagi. Ini yang sangat aku rindukan, berada dekatmu dalam hadirat. Bawa dan ajarku untuk menyembahmu lebih dan lebih dalam lagi. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, sumber hidupku, pusat hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu di hidupku. Yesus, hanya Engkaulah kebanggaanku. Ini yang sangat aku rindukan, berada dekatmu dalam hadiratmu. Bawa dan ajarku untuk menyembahmu lebih dan lebih dalam lagi. Ku sembah Kau Tuhan,
2020. Seberapa sering situasi dan kondisi yang kita alami membuat kita merasakan dilema, bingung, dan mempertanyakan iman kita di dalam Tuhan. Namun, aku ingin mengingatkanmu pada sesuatu. Akankah situasi dan kondisi tersebut merubah besarnya kasih Tuhan dalam hidupmu? Tuhan ada untuk kamu, aku, dan kita. Dalam Tuhan, kutemukan kasih, kelegaan, dan pengharapan. Aku tahu Tuhan tetap ada dan tetap mengasihiku. Kalau kamu? Salam, saya Thomas Selan dari Pondok Kasih Bersaudara. Ya, kenapa kita lakukan yayasan ini? Karena saya melihat anak-anak banyak yang putus sekolah. Jadi kita adakan yayasan ini untuk ada bimbingan belajar. Di situ juga ada training-training dan kita bantu mereka untuk bisa baca karena banyak di antara mereka yang putus sekolah. Dan juga ada dua pelayanan juga, yaitu yang kedua orang-orang gila yang kita ambil dari jalan atau biasa kita sebut pemulihan, dan yang ketiga lansia atau pemulung yang saya melihat mereka bahwa mereka kurang diperhatikan, makanya kita lakukan ini. Ya, saya berterima kasih banyak buat XYZ, walaupun masih anak-anak muda ya, tapi mereka punya hati yang sama untuk menolong kami di yayasan ini, dan donasi atau dana yang terkumpul dari teman-teman akan kita pakai untuk membantu anak-anak yang sedang kita bina sudah 10 tahun. Itu karena untuk sementara ini tempat tinggal mereka kena dengan pembongkaran, karena di situ akan dibangun stadion bertaraf internasional yang dilakukan oleh Japro. Jadi ini bagi saya, teman-teman XYZ ini tepat banget untuk kita menolong mereka. Nama saya Abdullah Algoni. Terindah. Syarifah Boto Azhari. Jora Saragi. Kamu kelas? 3D. 5. Kelas 1 SMP. 5B. Cita-cita kamu jadi apa? Artis, karena saya ingin mengangkat derajat orang tua. Dokter, karena ingin mengembangkan kedua orang tuaku dan menyembuhkan semua orang yang kesusahan. Pragawati, karena saya suka fashion dan juga bisa bergaya seperti Pragawati, dan juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menjadi TNI, untuk mengharumkan negara dan melindungi mama papa saya. Ya, dana tersebut akan dipakai bukan hanya untuk menolong mereka karena mereka lagi dibongkar, tapi dana itu juga akan kita pakai untuk peningkatan gizi, untuk alat-alat sekolah, dan bahkan kalau ada di antara mereka yang misalnya kurang mampu untuk bayar biaya SPP, itu kita akan bantu dari dana yang teman-teman berikan. Buat teman-teman yang tergerak untuk mendonasi, bisa langsung buka Instagram AbbaLoveXYZ dan klik link di bio tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom XYZ. Shalom. Apa kabar minggu ini? I hope you guys have a great week. Dan kita semua bisa kembali lagi di ibadah kita yang hari ini. Kita mau sama-sama puji Tuhan, ya nggak? Yes. Kita mau angkat suara kita buat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia lebih lagi. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan kita. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.
Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeah! Kita mau angkat suara kita buat Tuhan kita yang maha besar. Kita mau serukan namanya lebih lagi. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita mau terus angkat suara kita buat Tuhan. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan kemuliaan kita buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Jesus. Teman-teman, hari ini aku mau ajak teman-teman buat masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa kami kagum Tuhan akan Engkau. Kami berikan hormat kami Tuhan kepada Engkau. Kau sungguh tiada taranya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
tiada terselami, dan kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama angkat tangan kalian. Kita memuji Dia, sembah Dia. Kau sungguh Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih Tuhan, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Sama-sama angkat pujian ini. Mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum akan-Mu Tuhan. Oh, berikan pujian, berikan penyembahan. Kami hormat akan Engkau, tiada taranya. Oh, yeah. Berikan kagum, berikan hormat-Mu pada Tuhan. Berikan semua puji, semua hormat, semua kemuliaan-Mu bagi Tuhan. Oh, yeah. Oh, puji Engkau Tuhan, kami kagum akan-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha besar. Oh, I'd like to lift You up, Jesus. Lift You higher. Lift You higher, Jesus. Lift You higher. Sing. Oh, Hosanna in the highest. Let our King
Hosanna, Hosanna in the highest. Oh yes, Jesus, highest. Let our King be lifted high. Sing Hosanna, Jesus. Hosanna, give your praise in the highest. Let our King be lifted high. Sing Hosanna in the highest. Let our King be lifted higher. Be lifted high, be lifted higher. Sing higher, be lifted higher. Be lifted higher. Sing higher, be lifted higher. Be lifted, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted higher. King be lifted high. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Sing Hosanna. Oh yes, Jesus. Oh yes. Give you praise. Give you praise. We lift you higher. Lift you higher, Jesus. Yes, Jesus. We lift you higher, Jesus. More than anything, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang layak, Allah yang layak ditinggikan. Yes. Allah yang rela datang dan mati buat kita semua. Kami angkat pujian kami Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kami angkat penyembahan kami Tuhan bagi Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan serahkan hidup kami Tuhan bagi Engkau Tuhan. Persembahan kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena itu kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami berikan hormat kami Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman semua, kita hari ini mau Tuhan, teman-teman buat semakin lagi Tuhan, buat mengerti apa yang Tuhan mau omongkan Tuhan lewat firman kami berikut ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kau yang pupuk Tuhan. Kau yang berikan tanah yang gembur Tuhan supaya benih itu bisa tumbuh Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan firman-Mu ini Tuhan menjadi rema Tuhan. Menjadi kenyataan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu Tuhan, akan memberitakan firman-Mu. Supaya Kau yang tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan. Berikan dia Tuhan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin.
Hai Exquisites, jangan lupa hadir di ibadah Natal online kita pada tanggal 20 Desember jam 5 sore yang bertema Overflow. Tema Natal tahun ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan yang berkelimpahan sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita menaikkan pujian bagi Dia. Nah, pesan ibadah Natal online ini akan dikemas dalam bentuk talk show bersama Pendeta Marojan Sijabat, Kak Jehian Sijabat, dan Kak Jerome Sijabat yang tergabung dalam Three Jobs Ministry. Tentunya kita juga akan worship bareng dan jangan lupa untuk ikut gerakan berbagi kasih bagi teman-teman kita yang terpaksa harus berhenti sekolah selama pandemi. Dana yang terkumpul dari teman-teman yang hatinya tergerak untuk mendonasi akan digunakan untuk kebutuhan perlengkapan belajar seperti alat tulis, serta perbaikan gizi dari anak-anak. Selain itu, dana akan membantu Yayasan Pondok Kasih Bersaudara untuk membangun tempat baru di mana mereka dapat melanjutkan kegiatan belajar. Hal tersebut dikarenakan tergusurnya tempat lama mereka. Untuk detailnya, langsung aja cek link di bio Instagram XYZ ya. See you and God bless you. What's up XYZ? Welcome back to our online service. Really glad to see you guys. While masih kita online tapi teman-teman tetap semangat. And hari ini gue percaya teman-teman walaupun situasi seperti kita nggak bisa dulu, tetapi kita hari ini bisa terus merasakan Tuhan. Dan itu kita doa kita hari ini semua biar selama quarantine, selama juga PSBB, selama juga this time where you have to stay at home, kalian bisa terus ngalamin Tuhan every day in our lives. Dan hari ini kita akan terus belajar, dan kita akan terus ngalamin. Dan saya harap teman-teman dari juga teman-teman Komsel, dari kalian juga pemuritan, dari kalian juga bersama teman-teman your battle buddy, you guys bisa terus praktekin Koramdio ini, yaitu hidup terus saling dalam Tuhan, saling juga berhadapan dengan Tuhan lewat juga setiap aktivitas yang kita hari ini lagi lakukan ke sehari-hari. So, gue mau recap juga sedikit buat juga last week. Buat teman-teman, saya harap udah nonton. Yang last week kita berbincang-bincang bersama Kak Putri dan juga Kak Pompi bagaimana untuk kita hidup, bahwa kita hidup yang pertama adalah kita adalah the temple of God. Jadi bukan ngomongin tentang gedung, bukan ngomongin tentang ritual saja, tetapi it's more than that. Ya, tetapi adalah gaya hidup. Makanya we are the temple of God. Jadi apapun yang kita lakukan, apakah kita bisa mencerminkan Tuhan? Apakah kita bisa juga menjadi korban syukur yang hidup bagi Tuhan? Yang mungkin dulunya priest harus berkorban domba dan kambing, dan hari ini kita
korbankan kedagingan kita korbankan juga ego kita every day in our lives. Jadi itu sejak Tuhan mati dan bangkit lagi untuk kita hari ini bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dan kedua, kita perlu latih hidup kita. Dengan ini, sekali lagi ini adalah gaya hidup dan gaya hidup perlu dilatih menjadi pola, ya, menjadi ke habit, menjadi juga gaya hidup ini perlu dilatih. Kita harus latih terus tuh. Belajar menang dari kedagingan kita, gantikan dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada pikiran-pikiran yang salah hari ini, kita gantikan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan terakhir adalah motivasi. Ya kan, motivasi di mana juga kita hari ini harus mempunyai pengenalan yang benar sama Tuhan. Karena kalau kita hanya melakukan ini terus-menerus, pola gaya hidup ini terus-menerus, tapi tanpa ada pengenalan akan menjadi rutinitas. Dan teman-teman, hari ini kita nggak mau terjebak dalam ritual agamawi. Kita tak mau terjebak dalam juga hanya doing religion, tetapi hari ini kita mau untuk mengenal Tuhan. Di mana ada pengenalan, ada jalan terbuka. Di mana ada pengenalan, kau akan tahu kebaikan Tuhan seberapa besar lewat hidupmu jika kita mengenal. Dan hari ini teman-teman, kita akan terus bahas dalam tahap selanjutnya, yaitu untuk bagaimana kita hari ini mengetahui siapa diri kita di dalam Tuhan. In every season, in every circumstances, teman-teman bisa mengerti siapa diri kalian di dalam Tuhan. Dan hari ini kita baca yuk dari Matius 7 ayat 24-27. Dia katakan seperti begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sip. Jadi yang pertama teman-teman, kita bisa dapetin ini adalah 2 macam dasar. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini. Buat yang belum, hari ini I hope you guys will get something new hari ini. Ya, teman-teman, ada 2 macam dasar. Dan 2 macam dasar ini bukan hanya tentang 2 types, tapi ini adalah representatif gaya hidup kita. Ada yang hidup kita hari ini dalam hal, taruh hidup kita dalam hal yang konkret. Dan hari ini ada kita hidup dalam hal yang tidak konkret. Apa itu konkret? Konkret adalah firman Tuhan. Yang mengatakan waktu juga Roma 8 ayat 37 di mana we are more than conquerors. Ya, that is concrete. Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ which is strengthen me. That is concrete. Di Amsal juga dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. That is concrete dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang ya dalam hidup ini, terutama ya gue sendiri ya, I've been in the church a lot since I was little. I grew up in church and I know what the preacher says. So I know that God is good. I know that God, He is the King of all kings. Tetapi tetap saja ada satu waktu saya menggantikan hal-hal yang konkret ini, ku gantikan dengan hal yang tidak konkret. Apa itu hal yang tidak konkret? Which is anxiety, fear, keraguan-raguan, insecurity. Dan ini yang tanpa sadar, yang ini membuat menjadi dasar lewat apa yang gue lagi lakukan, apa yang di situasi yang saya lagi hadapi. Nah ini menjadi, tanpa sadar ini menjadi dasar hidup gue. Dan hari ini teman-teman kita mau belajar bagaimana kita hari ini terus diam dalam Tuhan, terus juga membawa presence of God kemanapun kita berada. Nah, jadi yang pertama adalah respon. Bagaimana kita hari ini meresponi firman Tuhan. Waktu saat kita juga lagi ibadah, waktu saat kita juga lagi komsel, even in our time, daily time with Jesus, how do we respond to God? Karena mungkin beberapa kali kita we like to curhat ya kan sama Tuhan, kita lupa curhat, tapi kita lupa dan kita tak sadar kita tidak mengasih ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan waktu teman-teman you let Jesus speak to you,
disitulah kau bisa mendengar suara Tuhan. Disitulah kau bisa berespon sama apa yang Tuhan lagi mau kerjakan dalam hidupmu. Ya teman-teman, take time in Jesus. Take time waktu kalian worship Him. When in your alone time, when you're at your work, when you're at your school, at your family, take time to appreciate the presence of God. Maksudnya teman-teman, dalam juga setiap apapun yang kalian lakukan, hari ini yuk kita respon yang benar. Kalian ada pilihan untuk berespon dengan kemauan kalian atau hari ini berespon dengan firman Tuhan. Dan hari ini teman-teman, yuk kita mari berespon yang benar. Yaitu respon yang konkret. Apa yang firman Tuhan hari ini katakan kepada hidupmu, itu yang kebenaran. Bukan pikiran kita, bukan ego kita, bukan intelek kita, tetapi baik lagi firman Tuhan yang bisa menjadi dasar hidup kita. Karena ini bukan ngomongin tentang dosa apa nggak dosa, ini ngomongin bukan ngomongin Paulus even ngomong kok semua itu baik, tetapi apakah itu bijak? Artinya apakah kelakuan saya, ya apa yang saya lakukan itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Itu yang teman-teman harus pikir. Kita semua hari ini harus refleksi apapun yang gue lakukan ini, apakah ini memuliakan nama Tuhan? Yang kedua teman-teman adalah waktu saat kita ditahan uji. Ya, fondasi. Yang kedua adalah fondasi yang kuat. Ya hari ini teman-teman sekali, kalau kita taruh firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, waktu kita baca teman-teman dan teman-teman dapetin iman, dan saya percaya ayat ini speaks to me. Teman-teman, do you have that experience? I hope teman-teman have that experience teman-teman. Karena that is how God talks to you. Waktu kita lagi doa, kita lagi juga baca firman. Tapi sepertinya kayak firman itu bisa berbicara live to me. Kita mungkin baca ayat yang sama, tetapi ayat itu specifically says so true kepada kehidupan gue. Dan itu gue rasain banget. Dan waktu gue baca dan waktu gue renungkan, itu benar-benar my life is changed. And I just realized, saya selama ini tahu bahwa firman itu adalah kebenaran. Saya tahu firman itu adalah Tuhan. Tapi saya baru dapat experience-nya waktu saya allow Jesus to speak di tengah-tengah my life. Dan benar waktu teman-teman, saya baca itu, my life has changed. Yang dulunya saya self-pity, yang dulunya saya juga very negative person. But once I found Jesus, I found joy. Not just joy, tetapi I have authority. Waktu saat saya step into an unknown places, saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah gua. Karena it's not about how strong am I, tetapi it's about how strong and big God is in my life. Waktu saat saya lemah, waktu saat saya juga bimbang, waktu saat saya juga nggak tahu mau ngapain, tetapi saya menemukan Kristus di tengah-tengah kedilemaan saya. Nah hari ini teman-teman, allow kalian untuk bertemu Yesus dalam kedilemaan kalian, dalam kelemahan kalian. Allow Jesus to be there and meet you there. Karena ini Tuhan, Dia mau untuk kita kuat teguh. Apalagi teman-teman, we're gonna end this year, teman-teman, and let this year, teman-teman, let you have more experience with God. Not experience from this world, but experience from God. Bahwa dalam setiap juga hari ini yang kalian lagi laluin, kalian bisa lebih melihat kebaikan Tuhan daripada what the evil world yang hari ini kalian lagi lihat depan mata kalian. Ya kan, there's so much information that we consume. Dan hari ini untuk kita bisa tertahan uji, seperti yang tadi di ayat dikatakan, bagaimana untuk kita bisa tahan uji dalam setiap season in our lives. Karena the season, it's not talking about rainbow and sunshines, but it's also about storms, cloudy day, and a rainy day, it's all kind of that sorts. And it's tough. It's tough. Dan hari ini bagaimana kita bisa stand strong. By we have a concrete foundation, yaitu firman Tuhan menjadi dasar iman dalam hidup kita. Bukan perasaan kita, bukan pikiran kita, tapi concrete iman. Ya teman-teman, yang terakhir, itu adalah dalam juga proses ini teman-teman, sekali lagi kita perlu yang namanya pengenalan. Di mana ada pengenalan, ada breakthrough, ada pribadinya. Mungkin selama ini kalau teman-teman
if you put God out of the picture, akan susah sekali untuk melihat kebaikan hidup dalam in our life. Kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kau akan susah. Tapi hari ini maukah kalian acknowledge, sadar bahwa Tuhan tuh hari ini yang memegang hidup gua. Makanya mulai lagi dari apa? Dari firman Tuhan. Kalau kita hari ini percaya firman Tuhan, teman-teman, kita juga percaya apa yang dijanjikan Tuhan buat hidup kita. Kamu ingin tahu siapa dirimu sebenarnya? Itu ada di firman Tuhan. Karena di Matius dikatakan bahwa hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Sejak kita dalam Tuhan, when we say yes, even though when we were born yet, Jesus sudah menyediakan semuanya, including our future, including our circumstances yang hari ini kita lagi ngalamin, yang kita lagi struggle hari ini, teman-teman. Tapi I want to encourage you, do not struggle yourself. Karena when we struggle yourself, itu seperti we're standing on a quicksand. You know quicksand? Pasir hisap. Ya, semakin kita struggle sendiri, semakin kita turun ke bawah. Semakin kita lebih dalam lagi in trouble. Nah, hari ini teman-teman, we are not created for alone. We're not created for to struggle alone. Tapi hari ini we are created for the greatness of God. Yaitu dalam kelemahan kita, teman-teman, Tuhan mau pakai. The situation hari ini kalian ngalamin, mungkin kalian yang kalian lihat itu adalah masalah, tetapi di dalam Tuhan itu adalah oportunitas untuk Tuhan bekerja luar biasa di dalam hidupmu. Jadi sekali lagi teman-teman, be grateful and be open hari ini, biar apa yang Tuhan lagi mau kerjakan, kerjakanlah. Enjoy the process. Mungkin hari ini kamu belum lihat, tapi hari ini percaya on the concrete things yang kau lagi ngalamin. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang pertama, teman. Why that make me not why make me replace the concrete things with non-concrete? Ya karena saya allow untuk kebohongan, allow my insecurities untuk datang ke hidup saya. Ya, dan hari ini teman-teman mungkin ya itulah cara musuh bekerja. Musuh tidak kasih minuman dan langsung saya kasih nih racun gitu. Teman-teman, kalau kita tahu racun di depan kita nggak mungkin langsung tertipu, karena kita tahu ini racun, lu ngomong racun di belak-belakan gua nggak mungkin akan consume. Tapi what the enemy is doing to our life, it's kelihatannya it's good, kelihatannya bagus, tetapi it's inside it's not, it's poison. Ya mungkin not the whole thing, mungkin 1 dose, 2 dose, 3 dose, dan kita mulai percaya dari kebohongan, asumsi, intimidasi yang kita consume dalam hidup kita, sehingga kita membuat itu menjadi fondasi siapa diri kita. Sebetulnya teman-teman, fondasi kita, siapa diri kita, itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan hari ini teman-teman percayalah dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan juga intelek kita, tetapi kepada juga kebenaran firman Tuhan, apa yang hari ini ada, dan hari ini berkata kepadamu. Percaya itu. I just want to encourage buat teman-teman di sini, dalam juga kalian meneruskan hidup dalam Koramdeo ini, hidup dalam ibadah sejati kalian, di mana kalian menyerahkan terus kekhawatiran kalian. Teman-teman, you guys are doing great, dan teman-teman keep that, teman-teman, keep strong and semangat terus, karena di sini teman-teman kalian akan melihat ada banyak campur tangan Tuhan nanti akan datang kepada kalian ya, lewat komunitas, lewat juga kalian battle buddy. Terus sharingkan hidup kalian, terus be open and and always renewing your mind. Karena sekali lagi, to make it concrete, we need an open mind. We need an open heart. Biar firman Tuhan kita hari ini bisa masuk. Dari firman Tuhan yang hari ini kita baca, bukan hanya kita tahu, tapi kita mau hidupin bareng-bareng. Ya teman-teman, ayo hari ini kita hidupin ini, Matius 7 ayat 24-27. Di mana kita ganti ini pikiran-pikiran yang salah, kepercayaan yang salah. Kita gantikan dengan hal yang konkret. Bukan hal insecurity lu, bukan hal juga kekhawatiran lu, hal juga ketakutanmu, tetapi firman Tuhan, kebenarannya, pribadinya dalam Tuhan. Teman-teman, yuk mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan buat juga
kasih karuniamu buat kita semua di sini. Buat kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, ini bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk Engkau. Tuhan, kami mau belajar menyerahkan terus Tuhan. Apa itu yang hari ini in our insecurities. Mungkin kami merasa bahwa kami tidak layak, mungkin merasa kami tidak juga mampu, tapi no, we believe more in your word. Karena your word will set us free. Tuhan, kami percaya Tuhan di mana ada pengenalan bersama-sama Engkau, ada juga breakthrough. Ya, ada juga kebaikan-Mu Tuhan di setiap hidup kami. Dan hari kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau lah hadir. Engkau lah yang berkuasa Tuhan dalam hidup kami di sini. I just want you to take control Tuhan. Nah, hari ini mungkin ada teman-teman seberapa Tuhan hari ini lagi bingung Tuhan, tapi hari ini biar Kau kasih Tuhan your light, wisdom, and guidance. I pray God X, Y, Z dan teman-teman semua di sini yang nonton bisa mendapatkan ada satu harapan yang mereka belum pernah ngerasain sebelumnya, yaitu di dalam Engkau ada damai sejahtera, ada confidence, ada juga authority, ada kuasa yang Kau berikan buat setiap kami di sini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Teman-teman, stand strong. Terus jangan kendor your spirit. Ya teman-teman, ini harus kita latih terus. Dan buat teman-teman yang juga di your Komsel, nanti juga sama Battle Buddy, cari tahu apa yang quicksand, apa yang hal-hal yang hari ini membuat kalian menggantikan dengan hal yang konkret. Ya, dengan hal yang tidak konkret. Faktor-faktor apa yang kalian hari ini kalian gantikan dengan hal yang tidak konkret, teman-teman? Ayo sama diskusi bareng-bareng. Diskusi sama teman-teman di Komsel, sama your Battle Buddy. Ya, biar hari ini kalian bisa mengerti. Tahu, where is your blind spot? Where is your weaknesses? Biar hari ini Tuhan bisa memulihkan kita semua di sini. Thank you, teman-teman, for listening and stay blessed. And don't forget, teman-teman, that God is always with us. God bless you. Hai Exquisites, jangan lupa hadir di ibadah Natal online kita pada tanggal 20 Desember jam 5 sore yang bertema Overflow. Tema Natal tahun ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan yang berkelimpahan sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita menaikkan pujian bagi Dia. Nah, pesan ibadah Natal online ini akan dikemas dalam bentuk talk show bersama Pendeta Marojan Sijabat, Kak Jehian Sijabat, dan Kak Jerome Sijabat yang tergabung dalam Three Jabs Ministry. Tentunya kita juga akan worship bareng, dan jangan lupa untuk ikut gerakan berbagi kasih bagi teman-teman kita yang terpaksa harus berhenti sekolah selama pandemi. Dana yang terkumpul dari teman-teman yang hatinya tergerak untuk mendonasi akan digunakan untuk kebutuhan perlengkapan belajar seperti alat tulis, serta perbaikan gizi dari anak-anak. Selain itu, dana akan membantu Yayasan Pondok Kasih Bersaudara untuk membangun tempat baru di mana mereka dapat melanjutkan kegiatan belajar. Hal tersebut dikarenakan tergusurnya tempat lama mereka. Untuk detailnya, langsung aja cek link di bio Instagram XYZ ya. See you and God bless you. Shalom, saya Thomas Selan dari Pondok Kasih Bersaudara. Ya, kenapa kita lakukan yayasan ini? Karena saya melihat anak-anak banyak yang putus sekolah. Jadi kita adakan yayasan ini untuk ada bimbingan belajar. Di situ juga ada training-training dan kita bantu mereka untuk bisa baca karena banyak di antara mereka yang putus sekolah. Dan juga ada dua pelayanan juga, yaitu yang kedua orang-orang gila yang kita ambil dari jalan atau biasa kita sebut pemulihan. Dan yang ketiga lansia atau pemulung yang saya melihat mereka bahwa mereka kurang diperhatikan, makanya kita lakukan ini. Ya, saya berterima kasih banyak buat XYZ walaupun masih anak-anak muda ya, tapi mereka punya hati yang sama untuk menolong kami di yayasan ini, dan donasi atau dana yang terkumpul dari teman-teman akan kita pakai untuk membantu anak-anak yang sedang kita bina sudah 10 tahun. Itu karena untuk sementara ini tempat tinggal mereka kena dengan pembongkaran, karena di situ akan dibangun stadion bertaraf internasional yang dilakukan oleh Japro. Jadi ini bagi saya, teman-teman XYZ ini tepat banget untuk kita menolong mereka.
saya Abdullah Algoni. Terindah Syarifah Boto Azhari. Jora Saragi. Kamu kelas? 3D 5. Kelas 1 SMP. 5B. Cita-cita kamu jadi apa? Artis, karena saya ingin mengangkat derajat orang tua. Dokter, karena ingin mengembanggakan kedua orang tuaku dan menyembuhkan semua orang yang kesusahan. Pragawati, karena saya suka fashion dan juga bisa bergaya seperti Pragawati, dan juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menjadi TNI, untuk mengharumkan negara dan melindungi mama papa saya. Ya, dana tersebut akan dipakai bukan hanya untuk menolong mereka karena mereka lagi dibongkar, tapi dana itu juga akan kita pakai untuk peningkatan gizi, untuk alat-alat sekolah, dan bahkan kalau ada di antara mereka yang misalnya kurang mampu untuk bayar biaya SPP, itu kita akan bantu dari dana yang teman-teman berikan. Buat teman-teman yang tergerak untuk mendonasi, bisa langsung buka Instagram AbahLoveXYZ dan klik link di bio tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.